Cuplikan Bahwa, PowerPoint episode kali ini. tenaga medis seperti dokter, bidan, atau juga psikolog, itu belum tentu mereka itu menjadi konselor yang baik dan tepat untuk situasi atau hal ini. Yang menjadikan concern saya tentang akhirnya waktu, ya, dan bertele-telenya surat-surat ini yang kemudian menghambat pelaksanaan yang secepat mungkin, karena tindakan yang secepat mungkin untuk aborsi itu adalah lebih menjamin keselamatan perempuan. Halo Sobat Puan, ketemu lagi di Power Puan. Hari ini kita akan menyambung diskusi kita kemarin, episode sebelumnya, yaitu membahas tentang PMK nomor 2 tahun 2025 tentang penyelenggaraan upaya kesehatan reproduksi, khususnya terkait pasal yang membahas aborsi aman. Nah, kali ini kita sudah mengundang salah satu expert, ahli di bidangnya. Kita di sini sudah bersama dengan Ibu Ninu Widiantoro. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Ibu, gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik ya. Puasa. Masih semangat, Bu? Oh iya, benar-benar puasa harus semangat. Nah, Sobat Puan, Ibu Ninu ini adalah seorang pemerhati kesehatan perempuan, dan beliau adalah seorang psikolog senior yang sudah mengawal proses pemenuhan hak aborsi aman di beberapa negara, dan di Indonesia khususnya Ibu sejak tahun 1980, Bu ya. Nah, itu awalnya di mana, Bu? Ibu menjadi fokusnya di isu aborsi aman. Sebetulnya awalnya di PKBI, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia. Ketika itu PKBI yang tadinya karena ada BKKBN, ya, PKB itu sudah ada sebelum BKKBN. Tapi waktu ada BKKBN itu membuat bantuan dari luar negeri itu beralih ke BKKBN tentunya, yang tadinya kita dapatkan ya. Nah, terus kita agak setback sedikit, banyak dokter dan sebagainya direkrut ke BKKBN, klinik-klinik jadi kurang aktif, tapi pada tahun 1980 pengurus memutuskan untuk membuka kembali. Di saat itulah PKBI memutuskan bahwa untuk layanan keluarga berencana, dan kemudian juga ada yang disebut akibat ya, akibat dari kegagalan orang berkeluarga berencana itu ada aborsi, maka itu diperlukan seorang konselor. Dan saya yang diminta. Jadi Bu, konselor pertamanya di situ, Bu ya? Iya, betul. Jadi udah sangat lama nih Ibu mengawal aborsi aman, dan khususnya untuk sisi dari psikologis, Bu ya? Iya. Oke, nah kali ini Sobat Puan kita akan membahas tentang itu, tentang konseling yang khusus dilakukan untuk aborsi aman. Nah, mungkin kalau Sobat Puan juga menonton episode sebelumnya, kita juga sudah mention bahwasanya PMK nomor 2 tahun 2025 ini memiliki beberapa poin-poin yang masih perlu diperhatikan gitu. Nah, diantaranya adalah syarat untuk tindakan aborsi boleh dilakukan. Jadi bagi masing-masing individu yang ingin atau yang membutuhkan layanan aborsi itu harus memenuhi 4 syarat, 4 surat, yaitu yang pertama ada surat keterangan dari dokter, kemudian ada surat
keterangan dari penyidik, kemudian dari tim pertimbangan, yang terakhir adalah surat keterangan konseling. Nah, Bu Nino, sebenarnya konseling itu apa, Bu? Sebetulnya konseling itu adalah sebuah proses, ya, proses memberdayakan klien untuk mampu mengambil keputusan pribadi. Baik itu dalam keluarga berencana, ya. Jadi nggak boleh dipaksa harus pakai ini, pakai itu. Kontrasepsi, gitu. Bu, ya. Kontrasepsi. Jadi dia harus memilih sendiri, gitu. Ya, harus memilih yang mana yang nyaman untuk dia. Oke. Jadi yang penting yang harus digarisbawahi adalah konseling itu adalah suatu proses pemberdayaan agar klien itu akhirnya mampu memutuskan apa yang terbaik bagi dirinya. Oh iya, oke. Nah, kalau untuk aborsi sendiri, Bu, apakah konseling yang khusus untuk aborsi aman itu penting? Penting sekali ya, karena banyak hal ya, karena itu menyangkut suatu kondisi atau peristiwa yang sangat pribadi untuk seorang perempuan, karena hanya perempuan yang bisa hamil, ya. Itu satu ya. Lalu banyaknya hal-hal di luar pribadinya atau keinginannya itu yang kadang-kadang menekan, membingungkan dia. Misalnya bahwa itu dosa, atau misalnya itu adalah kejahatan yang harus dihukum. Ya, ada banyak sekali komentar-komentar mengenai aborsi ini. Gitu ya, sehingga perempuan kadang-kadang itu sangat membutuhkan tapi gamang. Ya. Tapi saya katakan ya, dari peristiwa yang saya lihat dan alami, bahwa begitu perempuan itu mengambil keputusan, maka dia akan maju terus. Ya. Nah, sehingga maju terus itu apa artinya? Artinya kalau misalnya kita ada tempat layanan tidak mengabulkan misalnya gitu, ya dia akan mengambil jalan apa saja. Nah, ini yang kemudian banyak menelan korban dan sayangnya tidak tercatat karena Indonesia merasa bahwa dia tidak menangani hal itu. Jadi nggak ada datanya, Bu, ya. Jadi kita nggak punya data. Iya. Dan kalaupun ada penelitian sangatlah sulit karena dengan nanti dihukum sekian tahun, didenda, dipenjara dan sebagainya, itu yang semua yang serba menteror perempuan. Gitu. Iya. Jadi ya walaupun sudah dilakukan harus dipastikan juga keputusannya diakomodir ya, Bu. Jadi. Nah, bagaimana sebenarnya konseling ini idealnya dilakukan, Bu, khususnya terkait dengan aborsi aman? Misalnya kayak siapa orang yang bisa berperan melakukan konseling itu? Ketika saya pertama kali diminta PKBI ya, itu saya merasa karena waktu itu saya baru 2 tahun, habis wisuda 2 tahun ya, jadi masih awam bidang ini. Lalu saya tentunya merasa bahwa psikolog adalah tenaga yang terideal untuk ini. Sehingga kemudian ketika saya dan tidak ada orang yang melatih saya, ya, karena mereka merasa nggak punya banyak dokter, nggak punya pengalaman. Padahal ini kan saya bekerja di lingkungan pelayanan kesehatan. Nah, jadi saya bilang oke, kalau kayak gitu saya mau belajar sendiri di RSCM supaya saya langsung berhubungan dengan kasus-kasus misalnya mereka yang membutuhkan kontrasepsi, mereka yang merasa gagal memakai kontrasepsi dan meminta aborsi, itu dulu di tahun 80 dan diperkenankan.
Jadi membutuhkan waktu hampir 1,5 bulan ketika saya bilang yes, I'm going to do it gitu ya. Dan pertama kali saya mempraktekannya sendiri dengan prinsip saya, dengan semua equipment itu yang berarti informasi apa yang perlu diberikan dan sebagainya ya. Karena dalam konseling itu ketika kita bilang kita memberdayakan, maka itu kita harus banyak sekali memberikan informasi agar klien itu merasa cukup informasi dan cukup pengetahuan untuk dia memutuskan. Itu ya. Jadi setelah 1 tahun maka saya harus berbagi pada klinik-klinik PKBI di luar Jakarta. Dan saya waktu itu pertama kali merekrut psikolog-psikolog. Gitu. Tapi nggak ada setengah tahun saya diprotes oleh banyak dokter. Kenapa Bu? Gitu. Karena terus gimana sih ya Bu Nino gitu ya. Akhirnya kan kita nggak bisa nolong klien itu. Nah ini penting ya. Saya belajar dari situ. Satu bahwa dalam hal aborsi kita itu we dealing with besarnya kehamilan. Bahwa ada makhluk di dalam tubuh perempuan itu yang tiap detik, tiap menit, tiap jam, tiap hari, tiap minggu berkembang. Ya mau kamu nggak bisa di stop, berkembang terus. Gitu. Nah kita jangan sampai misalnya melewati batas yang kita anggap aman. Ya misalnya waktu itu ya PKB menentukan misalnya tidak lebih dari 10 minggu misalnya gitu. Jadi ketika kita menerima aja klien yang meminta aborsi, kita harus benar-benar jelas dia udah di minggu keberapa ya. Dan kemudian konselor ini harus menyelaraskan gitu loh. Jangan sampai nanti ketika dia bilang yes itu udah lewat waktunya. Jadi kan nggak bisa, dokter nggak berani mengerjakan, apalagi di negara kita itu akan dipenjara. Iya. Gitu ya. Kalau kelamaan Bu ya. Kalau kelamaan jadi itu satu ya. Yang kedua itu adalah ternyata saya juga belajar ketika itu tentang siapa yang melakukan. Bahwa tenaga medis seperti dokter, bidan atau juga psikolog itu belum tentu mereka itu menjadi konselor yang baik dan tepat untuk situasi atau hal ini aborsi. Kenapa? Setelah saya pelajari, meskipun psikolog, tapi kalau value-nya tentang aborsi itu dia nggak setuju, dia menyangkutkan dengan agama dan menganggap itu dosa, dan kalau dia itu misalnya akhirnya ya kan kalau konselor itu ya harusnya setuju karena dia tidak mengambil keputusan. Yang mengambil keputusan tuh kliennya. Dia hanya mengaminkan aja ya, meskipun bertentangan dengan apa our belief ya itu kita harus menghormati bahwa konseling itu yang memutuskan apa yang terbaik itu adalah klien sendiri. Perkara misalnya nanti begini begitu itu perlu kita sampaikan di dalam ini, ada risiko, ada kemungkinan efek samping itu dikemukakan di dalam konseling sehingga itu masuk ke dalam apa yang harus diperhatikan oleh klien dalam membuat keputusan. Jadi misalnya ada di beberapa tempat psikolog itu sangat menghambat gitu loh ya, sangat nggak setuju. Jadi suruh datang lagi, akhirnya kelewatan ketika dia udah give up gitu ya, terus dia membuat surat keterangan ya itu udah nggak bisa dilakukan gitu loh. Jadi maunya apa? Ini menghukum atau memberi kekuatan dan atau kita menghormati keputusan. Itu harus jelas dari awalnya. Harus jelas bahwa itu menghukum. Ya orang itu kemudian sebagai konselor dia tuh mau menghukum. Atau ada yang gini, kan kita pengen menyadarkan Mbak Nino. Betul. Nah, kata-kata itu akhirnya kan tidak menghormati keputusan orang. Yang harus di-highlight adalah yaitu menghormati keputusan
masing-masing klien Bu ya, Iya, masing-masing orang gitu. yang Dan harus diingat bukan mencari kita betul. yang ngambil keputusan. Misalnya dalam KB bukan kita yang harusnya tuh kasih tahu bahwa dia harusnya pakai ini, pakai itu, pakai ini gitu. Terus nanti gini, nanti kalau dia gagal gimana Nino? Kalau dia gagal, kita udah mengingatkan kalau nanti nggak cocok itu karena ini. Kalau dia merasa tidak cocok, dia akan balik lagi ke kita. Kalau dia merasa di respect oleh kita, biar respectful ya, menghormati dia, caranya juga ramah, manis gitu ya, memberi informasi yang jelas, nggak muter-muter misalnya gitu. Nah itu dia akan kembali lagi kok. Ternyata saya nggak cocok loh Bu. Ya deh kalau gitu saya pilih lagi lainnya. Oke, apa yang belum gitu jadinya. Sampai orang itu menemukan. Kan kita sendiri juga nggak tahu apa yang cocok buat diri kita untuk permulaan. Betul. Karena prosesnya akan begitu, makanya kalau bisa yang memberikan konseling adalah yang punya value yang jadi untuk juga, kemudian setelah pengalaman pahit itu, kemudian saya membuat kriteria untuk ini ya. Jadi satu adalah bahwa menjadi konselor itu harus keputusan atau keinginan pribadi, bukan disuruh oleh kantornya, bukan disuruh oleh kliniknya, udah kamu yang konselor yang kayak gitu-gitu ya. Harus ada keinginan pribadi untuk membantu orang. Yang kedua adalah perhatikan juga kepribadian ya, orang-orang yang orangnya itu harusnya ramah ya, friendly, sabar ya, berkata-kata dengan nada yang enak didengar, jangan nyindir gitu ya. Juga non judgmental, tidak menilai gitu. Ini orang kayaknya sih nggak berpendidikan nih, kita arahin aja ke sini misalnya gitu. Ada lagi itu banyak, itu penting sekali tuh kriteria. Nah selebihnya itu memang harus ditrainingkan, karena dimanapun juga misalnya akan menjadi konselor aborsi aman, maka dia harus tahu apa sih aborsi itu, bagaimana yang diperkenankan WHO caranya. Jadi nggak bisa sembarangan. Di kita itu di Indonesia itu karena belum mengadopsi itu, jadi saya kira memang dokter juga masih perlu belajar gitu menanganinya dengan baik, tidak trial and error atau dengan pengalaman pribadi gitu. Ya kayak yang tadi Ibu bilang kan, walaupun dia adalah dokter, walaupun dia adalah tenaga kesehatan, belum tentu juga mereka oke dengan aborsi ini Bu ya. Iya, tindakan kan aborsi gitu ini. ya. Iya, betul. Kalau di PMK itu Bu yang disebutkan yang melakukan aborsi itu adalah kan tenaga medis, tenaga kesehatan dan tenaga lainnya. Berarti sebenarnya nggak apa-apa Bu ya dengan tiga tenaga yang disebutkan ini gitu, asalkan tadi memenuhi kriteria yang Bu sebutkan. Betul. Karena itu ya, misalnya pengalaman yang benar-benar konkret nih ya. Saya memilih konselornya itu kolega saya yang psikolog. Ternyata itu yang terjadi ya. Jadi dia ternyata concern terhadap agama. Jadi dia akan terus menginginkan klien itu untuk tidak melakukan, misalnya kayak gitu. Dia tidak mau tahu tentang kondisi keluarga, bagaimana sikap suami dan sebagainya. Nah, kemudian saya udah mulai oke, kalau kayak gitu ini memang betul ya, kalau misalnya value-nya itu anti, itu tidak bisa menangani itu. Kan akan subjektif terus gitu kan, dan akan melama-lamakan proses itu, memberikan keterangan-keterangan tambahan yang relate to agama lah, tentang budaya lah, yang kayak gitu. Nah, jadi saya mulai memikirkan orang-orang lain, ya. Nah, saya memberi kesempatan pada misalnya bidan-bidan di klinik atau perawat-perawat di klinik dan juga yang lain. Tapi akhirnya misalnya ya, banyak bidan yang baik juga. Yang penting tuh ya mengikuti kriteria itu, dia mau
kepribadian yang tertentu gitu ya. Jadi saya melatih waktu itu adalah seorang yang petugas administrasi, penerima klien gitu. Saya lihat, saya perhatikan itu sikapnya sangat ramah terhadap siapapun yang datang. Mukanya juga nggak ada yang bisa, ada apa ke sini? Saya pengen menggugurkan, misalnya kliennya gitu. Nggak ada tuh yang kaget atau apa ya. Dia tenang, baik Bu, ini saya catat dulu ya namanya siapa. Jadi kepada semua orang untuk apapun yang mereka ingin pelayanan apa tuh dia ininya welcome tuh ya Bu ya, sangat welcome dan sama aja gitu. Nah itu kemudian saya pilih dia gitu, dan ternyata memang sukses. Jadi klien merasa puas. Saya seringkali mengadakan ini ya, angket gitu ya, berapa bulan sekali angket. Siapa yang di antara semua petugas yang ada di klinik, siapa yang paling Anda sukai. Nah itu mereka memilih si konselor daripada yang lain-lain. Benar-benar. Jadi ya selagi ya kita harus bisa memastikan kriteria itu terpenuhi dulu Bu ya. Jadi tidak tidak asal kayak Ibu tadi, asal diperintah atau cuma tugas disuruh gitu kan ya. Kan terpaksa sekali loh kalau kayak gitu. Benar-benar. Dan ini saya terapkan juga, saya tulis dalam panduan apa tuh safe abortion counseling ya. Itu untuk keperluan internasional ya. Jadi bukan cuma di kita gitu ya. Dan saya juga yang melatihkan gitu. Dan sampai sekarang itu oke. Saya masih disuruh datang tuh kayak 1 tahun yang lalu masih disuruh ke Rwanda gitu ya, ketika mereka memulai program ini gitu. Oke. Nah kalau tadi kan kita bertanya siapa yang melakukan konseling Bu. Nah sekarang siapa yang harus dikonseling selain mungkin kalau orang-orang yang membutuhkan layanan ini, selain mereka adakah misalnya kayak pendamping, apakah juga perlu dikonseling kira-kira gitu Bu? Mungkin kata-katanya tidak tepat kalau konseling, karena kan mereka tidak mempunyai kebutuhan. Kalau ini apalagi berkaitan dengan aborsi, mereka nggak punya kebutuhan untuk aborsi ya. Tapi memang betul pendamping itu perlu diberi pengetahuan juga ya, dan juga diminta tolong gitu ya, agar dia itu dalam mendampingi itu karena orang tuh kalau sedang begitu tuh sangat emosional, sangat pikirannya penuh, karena dia sendiri konflik mungkin. Dia sendiri mungkin enggak baik aborsi itu. Tapi dia sangat membutuhkan di dalam kondisinya yang spesifik. Dalam hal ini yang diperkenankan sekarang itu adalah korban perkosaan dan kekerasan. Jadi bukan semua orang bisa walk in untuk meminta aborsi kan untuk saat ini. Nah, jadi itu sangat berkecamuk berbagai pikiran dan konflik mungkin. Jadi ada baiknya kalau pendamping itu yang mendampingi, gitu ya. Tidak untuk mengarah-ngarahkan. Oh, oke. Tidak, karena keputusan tetap di harus dia. Jadi di diingatkan dia, ya. kalau kamu tetap menginginkan, apa kira-kira apa akibatnya? Karena itu harus selalu dikemukakan, ya. Jangan yang enak-enak aja, yang nggak enak juga dikemukakan kemungkinan, possible side effect, possible kegagalan dan sebagainya, itu harus dikemukakan di depan. Gitu. Iya betul. Nah dia hanya untuk mendorong, ya, menemani dan mendukung keputusan, memberanikan temannya ini untuk bisa mengambil keputusan dan sebagainya. Ya karena dia pendamping, ya dia mendampingi dalam proses ya, Bu, cara yang positif. Benar, gitu. Benar. Jangan yang kamu itu nanti begini gitu kan. Kita katakan gitu. Itu. Tapi ini kan tadi semua juga udah secara ideal tadi Ibu juga sampaikan berdasarkan pengalaman Ibu juga ya. Iya. Udah ada terkait hal-hal yang perlu diperhatikan, especially misalnya yang melakukan, kemudian si konselornya, terus orang yang dikonseling. Nah hal lain Bu yang harus diperhatikan gitu.
selain itu? Ya, tadi saya udah bicara waktu ya, Iya. bahwa ini berkejaran dengan waktu, Betul. ya kan? Eh, hal lain itu, jadi gini loh ya, konseling ini kan bukan harus dibedakan antara memberikan informasi, mengajar, apa tuh, dan memberikan konseling. Konseling itu kan tadi ya proses pemberdayaan tadi, sehingga memang dan ini sangat very private ya. Jadi kita juga harus memperhatikan di tempat layanan itu tempatnya bagaimana ya, tempatnya itu kecil aja gitu ya, tapi yang membuat nyaman gitu loh ya. Jadi dimanapun ya, di Iran, di mana saya selalu mencontohkan, saya potret gitu ya, dan ruangannya tuh nggak usah besar, nggak usah banyak buku-buku gitu, pusing gitu. Nggak harus di rumah sakit besar juga Bu ya? Iya, di rumah sakit besar maksudnya emang di rumah sakit besar, tapi tuh harus yang jangan orang lalu lalang gitu loh ya, sambil kali ngintip gitu ya, apa lihat nanti sedikit-sedikit orang masuk mau ngambil apa. Jadi orang itu harus memang khusus supaya konseling itu berjalan dengan nyaman ya, dan memperhatikan privacy dari klien kita gitu loh. Yang jangan banyak keributan, orang ketok-ketok lah apa, atau terutama gangguan yang bolak-balik perawat masuk minta tolong tanda tangan ini dan itu gitu loh. Harus hal-hal itu harus sebisa mungkin itu dikontrol gitu, untuk tidak begitu. Tempatnya yang jadinya tuh yang agak tenang ya, supaya pembicaraan itu mudah difahami dan didengar gitu ya. Sediakan selalu, misalnya saya selalu nyediain aqua gelas, karena akan dalam prosesnya tuh sering nangis gitu ya. Dan kalau nangis itu ya kita tunggu sebentar. Kalau misalnya kita ngerasa dia udah agak kelamaan, kita bilang, nggak apa-apa Mbak, kalau mau ini silakan duduk di luar dulu ya, jadi saya bisa menangani yang lain gitu ya. Jadi kita biarin aja gitu loh. Tapi ada batasan waktu, kita jelaskan sama dia bahwa kalau dia menunda, misalnya kelamaan duduk di luarnya nggak masuk lagi, itu kan ketunda lagi, nanti berderet nih tertundanya itu ya. Deret, nanti dia harus daftarin, belum tentu dia diterima hari itu, masih minggu depan. Jadi ini semua adding to the time of limitation tadi gitu. Jadi harus diperhatikan juga ya Bu ya, harus dipastikan dari awal prosesnya jangan sampai lama gitu ya. Dan juga tuh makanya kemudian training yang diadakan itu selalu isinya setelah 2 kriteria tadi, yang harus punya motivasi pribadi, senang menolong itu, yang tidak disuruh-suruh gitu. Yang kedua kepribadian, maka kemudian yang dilatihkan itu ada 2 hal penting. Satu itu adalah interpersonal communication. Jangan bilang, kan saya udah dokter, saya biasa ngomong sama pasien, ngapain di training lagi? Kadang-kadang ada kesombongan yang seperti itu ya, itu nggak bisa ya. Nah kemudian yang kedua adalah tentang konseling sendiri, supaya paham banget gitu loh ya. Jadi itu yang harus diinikan oleh seorang yang berpengalaman sebaiknya, jangan cuman yang baca-baca di buku. Oke. Nah nih Bu Ninu, yang terakhir nih berkaitan dengan PMK kita. Kalau di PMK itu kan memang disebutkan di pasal 67-nya itu memang ada syarat terkait dengan pendampingan dan konseling, dan itu tidak hanya bagi korban kekerasan saja, tapi juga di kedaruratan medis. Jadi semua yang ingin mengakses, intinya semua yang ingin mengakses layanan aborsi itu harus ada 4 surat. Kalau kedaruratan medis pasti nggak ada penyidik dari kepolisian ya, tapi harus ada beberapa surat inilah yang harus dipenuhi. Menurut Bu Ninu, PMK ini apakah sudah benar-benar mengakomodir kebutuhan terkait dengan aborsi aman, dan secara psikologis gitu, apakah ini sudah ideal gitu Bu? Saya hanya concern ya. Satu, saya tahu kalau misalnya
surat medis itu saya tahu memang itu akan perlu. Karena ketika klien datang itu perlu, ini udah berapa bulan. Itu memang memerlukan dokter kan untuk menilainya ya. Jadi itu memang penting. Yeah. Untuk si konselor itu kemudian memanage waktunya juga. Tapi yang untuk yang lainnya, misalnya tuh yang tadi tuh penyidik itu siapa sih? Polisi. Jadi apakah dia harus keluar dari satu gedung ke gedung polisi? Apakah di sana itu sudah bisa mensinkronkan siapa yang dihadapi? Ya, itu saya sering sekali melihat ya. Jadi di sana itu diperlakukan kayak seorang apa itu namanya? Orang yang melakukan kriminal gitu ya, Bu ya. Kriminal, seorang kriminal gitu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaannya menyudutkan, misalnya saya pernah tuh mendengarkan ya. Dan dia nggak malu polisinya sama saya, ya karena nggak tahu ya. Jadi saya memaklumi aja. Jadi kayaknya kamu kali yang ini pakai baju apa? Kamu sih kali ini yang kayak gitu loh. Jadi ada hal-hal yang satu tidak sopan, dua merendahkan perempuan gitu ya. Dan tidak pada keperluannya dan kepentingannya tidak ada korelasinya sama ini. Jadi nggak profesional gitu ya. Nah kemudian juga kadang-kadang mereka perlu dilatih tuh ngomong yang baik itu gimana. Nah udah gitu saya juga jadi concern nih, harus ke gedung lain mungkin jauh. Bayangkan ya, jangan membayangkan di kota, bayangkan kalau di kabupaten, di desa, bagaimana? Ini apakah ada nih semuanya? Nah kemudian kalau misalnya yang tim pertimbangan itu siapa orangnya? Itu harusnya juga sinkron sama konselor gitu loh ya. Kalau yang tim pertimbangannya itu kemudian nanti menggunakan dalih-dalih agama itu apa cukup berkorelasi positif ya? Iya, betul. Ya. Jadi terus gimana nih? Ada yang mempertimbangkan dari segi agama, ada mempertimbangkan dari segi ini, mempertimbangkan dari ini. Sementara konselor, kalau menurut saya harusnya memang seorang konselor itu non-judgmental. Dia boleh aja dia nggak setuju, tapi ketika klien memutuskan dia harus profesional, harus menghormati keputusan harus itu. Menghormati keputusannya, gitu loh. Kalau enggak ya nggak bisa jadi konselor. Nah itu yang saya ini kan yang menjadikan concern saya tentang akhirnya waktu ya dan bertele-telenya surat-surat ini yang kemudian menghambat pelaksanaan yang secepat mungkin, karena tindakan yang secepat mungkin untuk aborsi itu adalah lebih menjamin keselamatan perempuan. Jadi makin earlier better. Iya. The earlier the better untuk klien. Gitu. Tidak usah untuk dokter juga. Kan makin early itu makin mudah dilakukannya daripada yang udah membesar, mungkin ada komplikasi nantinya dan sebagainya. Ini adalah tindakan medis tapi menyangkut psikologis. Gitu. Jadi jangan kayak diperlakukannya kayak maling gitu. Jadi memang mungkin kamu ingat Giska ya, peristiwa yang dimana ada seorang anak perempuan remaja masih muda diperkosa oleh kakaknya sendiri. Iya. Ibunya, ya siapa sih ibu yang tidak ingin memprotek anaknya? Ya, itu setiap ibu akan berlaku apa saja untuk anaknya, untuk menyelamatkan kehidupan masa depan anaknya. Jadi dia akhirnya dia takut, dia nggak tahu mau kemana. Memang di negara ini kan nggak ada pembicaraan tentang how to solve abortion. Kan nggak ada itu sama sekali. Nah, jadi dia pergi supaya bisa digugurkan. Jadi anak laki-laki itu dihukum ya tentunya, ya. Ini yang heran itu yang korban dihukum juga, ibunya dihukum juga. Itu kan jadi
nggak karu-karuan gitu menurut saya ya. Kita ini masih bingung ternyata. Karena itu juga apa tuh namanya Undang-Undang Kesehatan tahun 36 nomor 36 tahun 2009 itu kita 8 tahun memperjuangkannya. Ketika itu YKP dan mitra-mitranya LSM banyak, termasuk PKBI juga ikutan gitu ya. Dan banyak LSM, Komnas Perempuan itu mendukung semuanya. Nah itu lahirlah yang sampel aja gitu. Tapi kok sekarang tinggal bikin apa tuh namanya aturan pelaksanaannya, kok jadi berkembangnya itu menurut saya kayak makin rumit Bu ya. Rumit gitu. Benar. Atau mungkin orang-orang juga ya kita nggak tahu ya gimana proses penyusunannya gitu. Cuma yang harus diperhatikan kayak Ibu Nino bilang tadi, harusnya tuh ya waktu tadi yang harus diprioritaskan, karena yang dikejar kita ngejar waktu gitu. Jadi nggak bisa dilama-lamain gitu kan. Cuma ya begitulah PMK kita yang kali ini gitu Bu. Semoga saya sih berharap ya kalau di Indonesia tuh kan orangnya sangat toleran. Meskipun saya dalam hati sakit dan marah, kecewa gitu ya, saya mencoba toleran. Tapi dari tahun 2009 ya sampai sekarang itu berapa tahun? Hampir 20 tahun. 16 tahun. 16 tahun ya. Belum juga udah berapa menteri. Kita udah berapa menteri dealing with menteri-menteri itu ya. Jadi belum ada juga yang menurut saya ya, yang berpihak pada kaum saya. Mengerti gitu betapa. Kalau enggak, harusnya tuh disertai upaya-upaya lain. Kalau nggak setuju sama aborsi, dilakukan upaya-upaya lain yang greget gitu. Tapi enggak, ini juga KB kita, saya udah nggak melihat lagi petugas KB yang sibuk di lapangan. Betul. Anak-anak remaja yang udah yang kasih informasinya komprehensif gitu Bu ya. Gitu nggak ada gitu ya. Jadi ini juga lihat kekurangan kita ya. Sementara itu kita belum bisa memperbaiki angka kematian kita. Dan nobody atau jarang sekali orang yang peduli gitu ya. Dan tergelitik gitu ya, kenapa ya angka kematian perempuan kita tinggi. Mungkin ada kasus-kasus aborsi, akibat aborsi tidak aman di situ. Ya kalau misalnya yang aman nggak ada, ya perempuan akan nekat, coba-coba aja. Iya, betul Bu. Jadi memang yang harus diperlukan adalah menghormati keputusan perempuan tersebut atau yang ingin mengakses layanan aborsi, ya Bu. Ya, aborsi itu cuma perempuan. Iya. Dan ini ya, melihat waktu nih. Iya. Waktunya harus dipastikan jangan sampai mengulur-ngulur atau memperpanjang apakah proses itu. Sudah di dalam perhitungan. Dan juga bahwa kalau ini nantinya turun ke kabupaten misalnya gitu, bagaimana rumitnya itu. Terus di mana kantor yang namanya tim pertimbangan itu, siapa aja mereka, apakah mereka juga perempuan atau laki-laki atau apa. Oh, berarti juga selain training kan katanya akan ada, jadi yang bisa melakukan tindakan aborsi itu memang tenaga kesehatan yang berwenang lah Bu ya, dan yang sudah dilatih gitu. Berarti untuk konseling pun, untuk konselor pun harusnya juga ada pelatihannya Bu ya. Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 itu ada. Itu juga harus itu ya, tapi saya pikir misalnya waktu saya diminta untuk turut menyusun ini, saya pikir ya setidaknya SMA pendidikannya. Karena itu juga terkait dengan pengalaman saya, bukan hanya di Indonesia tapi di Vietnam, di Iran, saya juga membuatnya pendidikannya at least SMA untuk bisa menerima informasi-informasi gitu ya. Nah, itu juga penting diingat gitu, bahwa pelatihan itu penting dan sebaiknya oleh orang yang memang pernah bergerak di bidang itu, pernah melakukannya. Ya, kayak saya ya kan akhirnya terlatih di PKBI dulu dan juga di luar negeri, karena kalau misalnya harus melakukan pelatihan kan saya harus melakukan konseling dulu. Baiklah, terima kasih Bu Nino, ini udah
panjang Sama-sama. banget, udah banyak sekali terkait dengan konseling ini khususnya di Aborsi Aman. Jadi mungkin nanti teman-teman juga yang penasaran apa sih isi PMK-nya atau aturan konseling ini sebenarnya harusnya seperti apa sih gitu. Teman-teman bisa melihat undang-undangnya kembali, PMK-nya kembali, dan buku panduannya Bu Ninu mungkin juga Boleh bisa dilihat kalau mau itu ya, kalau Iya. disetujui ya. Oke. Nah, Sobat Puan, itu tadi diskusi kita hari ini. Sekali lagi terima kasih Bu Ninu Sama-sama Giska. sudah mau berdiskusi dengan Sobat Puan. Tentu. Kita akan kembali dengan topik yang masih berkaitan setelah episode ini. Jadi teman-teman tetap pantengin, tetap mengikuti Power Puan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau gitu selamat siang. Terima kasih Sobat Puan. Terima kasih. Bersama sobat